Seorang pengemudi ojol mengantarkan sebuah paket dengan sesuai tujuan alamat yang ternyata paket itu adalah berisikan sebuah mayat bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kasus penemuan mayat bayi laki-laki dalam paket ojol baru-baru ini menghebohkan warga kota Medan, Sumatera Utara. Akhirnya menemukan titik terang. Polisi telah menangkap 2 orang pelaku yang mengirim paket mencurigakan yang berisikan bayi tersebut. Diketahui mirisnya bayi malang itu diduga merupakan hasil hubungan terlarang antara adik dan kakak kandung. Wah, gila banget gak tuh? Bagaimana kasus dan ceritanya? Tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Menangkap 2 pelaku pengiriman jenazah bayi lewat ojek daring di Medan, Sumatera Utara. Pelaku ternyata merupakan adik kakak. Darah abang beradik ya, ini abangnya dan ini pelakunya memang. Kedua pelaku pengirim jenazah bayi lewat ojek daring akhirnya ditangkap. Salah satu pelaku merupakan ibu korban. Pelaku sebelumnya melahirkan secara mandiri dan sempat merawat bayinya. Namun sang bayi meninggal. Pelaku lalu mengirim jenazah bayinya melalui paket yang dipesan lewat ojek online ke masjid di dekat area. Baru-baru ini, warga Medan, Sumatera Utara dihebohkan dengan seorang driver ojol yang membawa sebuah paket yang dibawa bukanlah barang, melainkan paket yang dibawa adalah mayat bayi yang dibungkus menggunakan sebuah tas. Setelah disebarkan sebuah video dan beredar di media sosial, seorang driver ojol yang tidak bersalah harus mendapatkan imbas dari pokok permasalahan ini. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 8 Mei 2025, yang saat itu seorang driver ojol awalnya menerima pesanan pengantar melalui sebuah layanan aplikasi dari Jalan Bilal Ujung menuju ke Jalan Ampera. Saat itu, seorang driver ojol ini mendapatkan sebuah orderan dari customer bernama Rudy yang tercantum dari nama aplikasi tersebut. Setelah mendapatkan orderan, dirinya langsung menuju ke tempat di mana sang pemesan tersebut. Lalu, setelah sampainya di sana, dirinya bertemu dengan customer tersebut. Yang saat itu diketahui oleh driver ojol, dirinya bertemu dengan seorang pria muda dan wanita muda. Yang saat itu, pasangan muda ini meminta kepada sang driver ojol untuk menghantarkan yang merupakan paket tas untuk dihantar ke sebuah alamat. Di dalam alamat tersebut, sang penerima adalah seorang wanita bernama Putri. Setelah sudah berbincang dan diamanakan paket tersebut kepada driver ojol, mereka pun berdua pergi menggunakan sebuah angkutan umum. Di dalam perjalanan, sang driver memastikan lagi dan masih sempat chattingan dengan customer tersebut. Bahkan ia masih bertanya mengenai titik pengantar karena sebelumnya dia tidak mengetahui ciri-ciri Putri yang dimaksud. Pengirim pun awalnya mengarahkan agar paket tersebut dititipkan di Masjid Jami yang berada di kawasan Ampera 3. Lalu saat itu sang ojol pun tiba di depan Masjid Jami. Driver ojol ini bertemu dengan seorang ibu-ibu yang waktu itu sang driver menanyakan apakah benar ini ibu Putri. Tapi di sini sang ibu-ibu itu mengatakan bahwa dirinya tidak memesan paket dan bukan ibu Putri. Sang driver ojol pun bingung. Jadi ini paket mau dikasih ke siapa? Sedangkan lokasi titik ini sudah benar sesuai arahan dari sang pengirim. Saat itu kemudian sang driver memastikan lagi benar ini bukan ibu Putri. Sang ibu pun menjawab, benar mas, saya bukan Putri dan saya tidak memesan paket tersebut. Dikarenakan sang driver sudah bingung, akhirnya ibu-ibu itu yang ada di situ meminta kepada sang driver menyarankan untuk sang driver ojol untuk membuka dan mengecek apa isi dalam paket tersebut. Lalu sang driver pun setuju untuk membuka paket tersebut. Setelah itu dirinya disaksikan dengan ibu-ibu yang ada di situ. Di mana setelah dibuka isi paket tas tersebut adalah sebuah sosok mayat bayi yang sudah terbungkus dalam kain. Di mana dari paket ini sang driver dirinya tidak tahu menahu bahwa paket yang ia bawa adalah sosok mayat bayi. Dia juga menjelaskan kepada warga sekitar sang pengirim paket ini nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi dan sudah tidak bisa dihubungi lagi.
Di dalam paket itu juga ditemukan sepucuk surat, namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai isi surat dan identitas pengirim paket tersebut. Setelah dihebohkan, penemuan paket itu adalah mayat bayi yang dimana warga sekitar mengumpul dan menyaksikan hal ini. Yang saat itu sang driver ojol yang tidak tahu menahu harus terkena imbas dalam pokok permasalahan ini. Bener-bener kasihan banget bapak ojol ini. Ya mungkin kan ada yang bahasa kecil. Kalau prematur Karena saya biasa ngirim barang, kadang penerima susah ditelepon, saya minta nomor dulu, telepon dulu. Dia nggak mau ditelepon, chat aja bang. Ini saya bacakan. Saya Gojek ya kak, mau antar barang ya, tolong standby di lokasi. Iya bang, saya di samping masjid bang. Terus saya udah sampai sini. Yang masuk kuburan itu ya kak, saya bilang. Ya taruh aja di teras masjid aja bang, titik sama marbotnya biar saya ambil. Baru chat saya masuk sini, di chat lagi nggak bisa dia. Langsung cek di satu. Setelah polisi mencari tahu dan berbagai bukti, yang dimana bukti itu dari sebuah handphone milik driver ojol dan sebuah aplikasi di mana pengirim bernama Rudy dan penerima bernama Putri, yang saat itu terungkap bahwa pelaku mengirim bayi tersebut adalah seorang pasangan yang diketahui adalah kakak beradik. Seorang pelaku bernama Renaldi alias R yang berusia 24 tahun dan adiknya yang bernama Nazama Hamida alias NH yang berusia 21 tahun, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembuangan mayat bayi tersebut. Yang ternyata Renaldi dan Nazama merupakan warga desa Aik Tuhul, Kecamatan Padang Sidempuan, Batu Nadu, Kota Padang Sidempuan. Setelah pihak kepolisian menanyakan asal-usul bayi tersebut dan di mana orang tua bayi tersebut, disinilah pelaku menjelaskan bahwa bayi itu adalah hasil dari hubungan saudara, yang artinya kakak beradik ini memiliki latar belakang asmara dalam hubungan badan. Wah, gila banget gak itu guys? Meskipun diketahui Nazama adalah tanda kutip seorang pekerja PSK, di mana di sini belum bisa memastikan bahwa bayi itu adalah hasil dari mereka, tapi sebelumnya mereka berdua memiliki hubungan spesial, yang saat itu sudah bisa dipastikan bahwa bayi tersebut adalah anak dari mereka. Kalau seandainya benar terjadi setelah nanti melakukan tes DNA, entah apa yang ada di pikiran Renaldi yang tega melakukan hal ini kepada adiknya, yang dimana di agama manapun tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan saudara. Dan seharusnya seorang kakak memberikan contoh yang baik kepada adiknya, justru ini sebaliknya, malah adiknya diajarkan untuk berhubungan badan kepada sang kakak. Pada 3 Mei 2025, Nazama melahirkan bayi tersebut dengan secara prematur di Barak Tambunan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Pengakuan dari Nazama, dia melahirkan bayi tersebut dengan secara mandiri. Kemudian pada 7 Mei 2025, bayi tersebut dibawa oleh Nazama bersama temannya ke Rumah Sakit Delima Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Berdasarkan keterangan oleh dokter, bayi berjenis kelamin laki-laki itu mengalami kekurangan gizi karena dilahirkan secara prematur. Saat itu, dokter menyarankan agar bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi. Akan tetapi ibu bayi itu takut dikarenakan tidak ada data-data keluarga, sehingga membawa bayi kembali ke Barak, yang tepatnya di Tambunan Sicanang, Medan Belawan. Masih di hari yang sama, pada 7 Mei sekitar pukul 23.00 WIB, bayi tersebut meninggal dunia. Setelah itu pada 8 Mei sekitar pukul 00.30 WIB, Nazama dan abangnya yang bernama Renaldi membawa mayat bayi tersebut ke salah satu hotel. Sekitar pukul 06.00 WIB, keduanya keluar dari hotel dan memesankan pengirim lewat aplikasi ojol untuk diantar ke Jalan Ampera, Kecamatan Medan Timur. Motif tersebut, para pelaku mengirim paket tersebut ke masjid dengan harapan agar bayi tersebut ditemukan oleh marbot masjid dan dikuburkan oleh marbot tersebut. Kebetulan lokasi masjid itu berada dekat dengan salah satu kuburan. Yang waktu itu Renaldi mencari lokasi masjid itu dengan secara acak melalui handphone milik pelaku. Pihak kepolisian mengatakan bayi tersebut merupakan hasil hubungan saudara atau incest antara Nazama dan Renaldi.
Dikatakan keduanya tidak tinggal bersama, namun Renaldi sering menemui Nazama dan melakukan hubungan badan bersama. Wah, gila banget gak tuh? Aduh. Banyaknya pihak meminta agar kasus ini segera diusut tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya, dan masyarakat juga mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi terkait norma sosial dan perlindungan anak. Polrestabes Medan memastikan agar mengusut tuntas kasus ini. Pihak kepolisian berkomitmen memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Medan, tetapi juga mengguncangkan publik secara nasional. Masyarakat berharap kejadian serupa ini tidak terulang kembali dan pelaku diberikan sanksi hukuman yang maksimal. Menurut informasi yang aku baca, incest artinya hubungan saudara atau hubungan seksual antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Terlepas dari benar atau tidaknya kasus tersebut, incest memang bisa berbahaya pada anak yang dilahirkan. Misalnya kelainan genetik yang bisa dialami sang anak ketika seseorang menikah dengan saudara kandung. Mereka beresiko lebih tinggi memiliki anak dengan kelainan genetik, yang artinya bisa mengalami sebuah kecacatan. Inilah kasus yang aku rangkum menjadi sebuah alur cerita, dan informasi ini aku dapat dari berbagai berita yang beredar, dan bukan sebuah rangkaian atau karangan cerita. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus yang satu ini? Tinggalkan di bawah kolom komentar dan sebarkan video ini ke teman, saudara, atau pacar kalian